Bro, lo pernah dengar cerita Timun Mas kan? Di cerita aslinya Timun Mas itu ngalahin Buto Ijo pakai garam dan jarum pemberian kakek petapa. Yang dimana dia ngelempar garam jadi danau gitu kan. Dia lempar jarum jadi hutan berduri gitu. Nah masalahnya gini. Gue tuh setelah nonton film ini ternyata selama ini gue salah gitu. Cara mengalahkan Buto Ijo bukan dengan benda-benda ajaib, karena itu omong kosong belaka gitu. Karena yang lebih realistis itu ya film ini gitu, yang dimana pas lu lagi dikejar-kejar sama Buto Ijo gitu kan, lu lari gitu kan. Nah pas si Buto Ijo lagi nggak fokus nih, ambil momentum langsung ya, ambil HP call a friend. Nah lu cari tuh pangeran tampan dan berani yang namanya Piero ya, pakai P jangan lupa. Nah kalau misalnya si Piero ini datang tepat waktu ya, Anda berarti beruntung gitu. Anda bisa tinggalin aja langsung dan besok pagi gue yamin si Buto Ijo udah takluk tidak berdaya pak ya. Sekaligus ada cupangnya di sini. Ya, nih orang emang gue perhatiin nafsunya tuh sama yang ijo-ijo guys, gitu guys. Jadi kalau misalnya ada yang ijo-ijo langsung dikokop gitu sama dia, bahaya sih. Makanya gue juga ngeri gitu. Gue rasa-rasa sih ngelihat daun ketumbar pun langsung sange nih orang gitu. Ya, buat kalian yang masih penasaran ya sama cerita sinetron berjudul Cintaku Hanya Teruntuk Yang Ijo-Ijo tahun 2025 ini, ya gue jelasin sedikit ya latar belakangnya seperti apa gitu, karena kan mungkin bingung kenapa tiba-tiba adegannya kayak begini. Nah, jauh sebelum tragedi kokop-mengkokop ini, gue akan mundur sedikit ya, kita balik dulu ke cerita awalnya ini apa yang terjadi sebenarnya di sini. Ya, dulu tuh gue pernah bahas film terkutuk yang berjudul The Wizard of Oz tahun 1939. Kalau kalian pernah inget ya, itu di segmen Old But Gold udah gue pernah bahas kenapa bisa terkutuk. Yang dimana Wizard of Oz ini menceritakan Dorothy yang terdampar di sebuah negeri dongeng bernama Land of Oz. Dan di situ dia harus mengalahkan seorang villain yang udah bisa dibilang sebagai villain paling ikonik sepanjang masa ya menurut gue ya dalam budaya populer gitu ya, Wicked Witch of the West. Dan ini semua diambil dari novelnya L. Frank Baum yang dipublikasikan pada tahun 1900 berjudul The Wonderful Wizard of Oz, yang sebenarnya ini notabene dongeng anak-anak ya, bisa dibilang novel anak-anak gitu, yang gampang dimengerti, gampang disukai oleh anak-anak. Sederhana, tapi menariknya banyak ahli ekonom dan ahli politik yang menganggap cerita The Wonderful Wizard of Oz ini lebih dari sekedar cerita anak-anak doang. Jadi ceritanya itu dianggap punya kedalaman, simbolisme, dan alegori politik. Nah makanya di tahun 1995 seorang penulis bernama Gregory Maguire merilis sebuah novel yang merupakan reinterpretasi dari novel L. Frank Baum tadi yang sebenarnya buat anak-anak. Kalau sebelumnya POV cerita itu dari Dorothy, sekarang kita rubah POV-nya ke villainnya, Wicked Witch of the West. Gimana kalau penjahat ini, karakter villain ini sebenarnya bukan jahat, tapi dia hanya korban politik dari si Wizard of Oz yang merupakan penguasa di Land of Oz. Dan Dorothy Gale itu bukan main karakter kita semua, dia cuman karakter yang kebetulan ada, hadir, terdampar di Land of Oz, udah gitu doang. Dan dimanipulasi, dijadikan pion politik oleh si Wizard of Oz. Jadi cuma dimanfaatkan buat ngalahin si musuh dari Wizard of Oz, yaitu Wicked Witch of the West aka Elphaba. Jadi sederhananya adalah Gregory Maguire itu menafsirkan novel The Wonderful Wizard of Oz itu secara realisme ya. Dongeng anak-anaknya kita singkirin dulu, kita pinggirin dulu. Gue mau ganti pasarnya ke orang yang bener-bener pengen mendengar cerita asli dari Wizard of Oz ini gitu. Dan hasilnya apa? Gelap, tragis, dan sangat kompleks. Dan film Wicked ini diambil dari novel tersebut. Nah, mungkin kalian akan bilang, pusing bang, bingung bang, ribet. Gak apa-apa ya, buat kalian yang belum nonton filmnya sekalipun, gue akan jelaskan secara detail dan gampang banget dan mudah dimengerti. Ya, tenang aja. Secara world building, Wizard of Oz ini jauh lebih sederhana dibandingkan novel Lord of the Rings atau Game of Thrones ya. Sebenarnya Game of Thrones nggak ribet-ribet amat sih. Cuman ya, atau misalnya One Piece gitu yang kompleks gitu, ribet gitu. Enggak, ini sederhana aja. Yang dimana negara Land of Oz ini adalah negara yang heterogen sebenarnya. Jadi terpecah belah rakyatnya. Karena
negara Land of Oz ini terbagi dari 4 wilayah ya. Yang pertama ada Munchkin Country yang paling terkenal ya, yang isinya udah pasti Munchkin semua, dan ini yang paling demokratis bisa dibilang nih. Dan yang kedua ada yang namanya Gillikin Country, yang dimana wilayah ini terdiri dari kaum elit, aristokrat, akademik ya, orang-orang terpelajar semua, termasuk Universitas Shears yang merupakan tempat kuliahnya si Elphaba sama Glinda di film Wicked pertama. Itu kalian lihat itu di wilayah Gillikin Country ini. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya Winky Country. Yang uniknya di wilayah ini itu terbagi-bagi menjadi berbagai macam suku. Salah satunya adalah Fiero ya, yang merupakan salah satu penguasa lokal di sana. Yang sudah pasti karena di Winky Country ini banyak penguasa lokal, ya mereka otomatis anti pemerintah ya, bisa dibilang kayak nggak suka sama pemerintah pusat. Dan yang terakhir, yang keempat ada yang namanya Quadling Country. Di wilayah ini uniknya itu nggak punya kekuatan politik ataupun militer, sehingga masyarakat Quadling Country ini benar-benar dimanfaatkan jadi tempat marginalisasi dan kolonisasi sama pemerintah pusat. Nah, sekarang kita yang jadi pertanyaan adalah pemerintah pusatnya tuh apa sih bang? Yang mana bang? Nah, jadi keempat wilayah ini itu sama-sama punya satu jalan ikonik yang bernama Yellow Brick Road yang bisa menuntun mereka menuju ke pemerintahan pusat, yaitu Emerald City yang dipimpin oleh The Wizard tentu saja. Yang kalau kalian udah tahu, ini adalah karakter manusia sebenarnya. Jadi dia juga terdampar sama seperti Dorothy di Land of Oz. Cuman bedanya dia menetap di situ, bahkan jadi pemerintah di situ. Jadi penguasa dengan cara apa? Menipu masyarakat Land of Oz. Ya, dia mengaku sebagai The Wizard yang punya kekuatan, yang punya kemampuan magic yang sangat kuat. Padahal ya dia manusia biasa, dia gak punya kekuatan. Dia cuma menipu dengan cara trik, propaganda, dan sebagainya. Nah, karena Land of Oz ini adalah negara heterogen gitu ya, yang terpecah belah tadi, sama seperti negara kita, yang dimana kita terdiri dari berbagai macam ras, suku, adat istiadat, agama. Tapi bagaimana cara kita bisa bersatu? Ya harus dengan identitas nasional gitu kan. Kita harus punya satu identitas nasional yang mengikat satu sama lain. Nah, caranya gimana? Ya dengan common enemy, ya kan? Musuh bersama. Kita berbeda-beda tapi kita punya satu rasa yang sama, yaitu satu rasa ditindas dan dijajah oleh negara asing. Itu cukup untuk menyatukan kita, untuk bisa bikin kita merdeka gitu kan. Nah, sedangkan Land of Oz itu nggak punya musuh bersama. Sehingga ketika mereka nggak punya musuh bersama, mereka harus ciptakan musuh bersama tersebut. Dan siapa yang dijadikan kambing hitam? Hewan. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kenapa hewan? Karena hewan itu minoritas pertama ya. Di Land of Oz itu hewan memang bisa bicara, tapi minoritas dibandingkan manusianya. Kedua, pemimpinnya siapa? Penguasanya siapa di saat itu? Wizard, yang merupakan manusia. Dia dari dunia kita. Lo tahu sendiri di dunia kita hewan sama manusia itu tidak setara. Iya kan? Ya beda level dong manusia sama hewan. Maka dari itu Wizard membawa prinsip-prinsip dari dunia nyata ke Land of Oz. Dengan secara bertahap Wizard menggunakan kekuasaannya untuk pelan-pelan menghilangkan hak dari para hewan yang bisa berbicara. Hak untuk berpendidikan dicopot, hak pekerjaan dicopot, menjalankan propaganda publik dengan menyebarkan narasi kalau hewan itu berbahaya, tidak bermoral, sehingga pelan-pelan masyarakat manusia itu takut sama hewan. Padahal awalnya enggak, awalnya mereka hidup rukun aja. Nah itu yang dilakukan oleh The Wizard, pelan-pelan pengen menghilangkan peran-peran hewan yang bisa berbicara ini dari posisi-posisi penting gitu, di pemerintahan lah, di pendidikan, di bidang ilmuwan dan sebagainya, dihilangin semua gitu. Pokoknya hewan itu harus di kandang. Nah, makanya ada teknologi yang diciptakan namanya cage ya, kandang gitu. Ya benar, kalau hewan dimasukin ke situ lama-lama udah mulai lupa caranya berbicara itu seperti apa. Itu sebenarnya adalah ya bentuk propaganda kan dari si Wizard gitu, yang dimana dia pengen jadiin hewan nih kambing hitam aja supaya rakyat jadi bersatu, sehingga pemerintahan sama ekonomi tuh jadi lebih stabil juga gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari si Wizard itu baik gitu. Dia pengen masyarakatnya tentram. Ya dia bisa dibilang utilitarianisme lah. Ya dia mementingkan kepentingan yang jauh lebih besar gitu. Pokoknya kita singkirin nih minoritasnya supaya yang besar ini yang lebih tentram. Tapi yang jadi masalah di sini adalah semua hal ini kan dibangun dari fondasi kebohongan, ya kan? Maka dari itu muncullah satu karakter yang merupakan antitesis dari ideologi moral relatifnya si Wizard, yaitu Elphaba alias Wicked Witch of the West, yang lebih mementingkan etika dibandingkan hasil,
Jadi pokoknya kebenaran itu di atas segalanya. Lu nggak bisa ngehilangin hak minoritas demi kepentingan yang lebih besar. Itu bullshit gitu. Bohong ya bohong. Lu penipu gitu. Lu bukan wizard asli. You have no real power. Exactly. Peduli setan gua atas kepentingan bersama, fuck you lah ya, bullshit kata si Elphaba gitu. Bahkan saking mempertahankan ideologi absolut moralnya si Elphaba ini gitu, yang dimana kebenaran di atas segala-galanya, dia sampai rela dijadikan monster, dijadikan villain gitu, dijadikan penjahat bagi orang banyak. Orang jadi takut sama dia karena propaganda dari si pemerintah, dari si wizard, yang dimana karena si Elphaba nggak mau join pemerintah untuk mengkambing hitamkan hewan, otomatis ini menjadikan si Elphaba juga pemberontak gitu, dijadikan musuh pemerintah juga. Makanya dia juga dijadikan musuh bersama juga, jadi ikon malah gitu, Wicked Witch of the West. Itulah world building yang diset di film pertamanya Wicked gitu. Gampang kan sebenarnya kan. Cuman memang masalahnya adalah kenapa orang banyak nggak nangkep poin politik ini, karena emang secara penceritaan ada kelemahannya juga di film pertama. Yang gue udah bahas juga waktu itu, yang dimana narasi The Wizard ini butuh common enemy, musuh bersama itu cuman lewat perkataan doang. Kenapa dia butuh musuh bersama? Padahal yang kita lihat sebagai penonton itu masyarakat kompak-kompak aja tuh, nyanyi-nyanyi bareng gitu kan. Nggak ada perpecahan dan sebagainya. World buildingnya kurang ditata di bagian situ. Itu yang bikin gue bingung. Lah ini kenapa tiba-tiba si Wizard pengen bikin musuh bersama demi mempersatukan rakyat? Orang rakyat juga udah bersatu dari awal. Itu sih masalahnya di film pertama. Sedangkan kalau di novelnya kan udah jelas gitu ya. Maksudnya secara tata world buildingnya tadi udah gue jelasin kan. Dari Quadling tuh seperti apa, dari Gillikin seperti apa, Munchkin seperti apa. Dan semua wilayah ini punya keunikan masing-masing yang tidak dieksplor sama sekali di filmnya. Bahkan di film Wicked kedua, ini dia Wicked for Good, sama sekali gak dijelasin. Dan makin tolol yang ada. Nah ini sekarang kita masuk ke permasalahan utama kita hari ini. Yang di awal kemarin gue nonton nih Wicked for Good ini, waduh gila, di openingnya udah bikin gue nangis. Langsung nangis gue lihat opening shotnya dibuka dengan proses pembangunan Yellow Brick Road. Damn, siapa yang gak merinding sebadan badan gitu. Gue dulu nonton yang 1939, oke, gue cuma ngeliat Dorothy jalan-jalan, nari-nari di atas Yellow Brick Road. Nah pada akhirnya gue bisa ngeliat, oh ini nih proses pembangunannya seperti ini gitu. Sama rasanya kayak misalnya lu nonton Star Wars Phantom Menace gitu pertama kali. Akhirnya kan lu pasti kayak terharu gak sih ngelihat sosok anak kecil yang lu tahu ini pada akhirnya akan jadi villain paling mengerikan sepanjang masa gitu kan. Itu persis tuh kayak gitu perasaan itu, excited banget gitu ngelihat Yellow Brick Road pertama kali dibangun. Apalagi gua baru tahu gitu kalau Yellow Brick Road yang indah dan magical itu ternyata dibangun berdasarkan kejahatan terhadap hewan yang ditindas dan dipaksa bekerja sama pemerintah. Itu kayak damn, this is more complex gitu loh. Terus tiba-tiba muncul tuh kayak udah ibaratnya kayak Avengers Endgame gitu. Ada superhero yang menyelamatkan hewan-hewan tersebut gitu dengan sapu terbang, wuh gitu kan. Terus habis itu sempet-sempetnya aura farming dulu lagi anjing si Elphaba kayak nengok gini set. Habis itu theme song musik ikonik dari Elphaba muncul. Gila banget cuk itu opening scene-nya langsung membuat gue berkata-kata dalam hati gue pas lagi nonton, ini bakal jadi film favorit gue di tahun ini bos, pasti gitu kan. Ternyata ekspektasi emang nggak boleh terlalu tinggi sih. Kiss me too fiercely, hold me too tight. Lu bayangin ekspektasi gue udah setinggi langit tuh ya, tiba-tiba terjun bebas layaknya Liverpool di Premier League tahun ini ya. Ketika tiba-tiba di tengah film Elphaba sama Fiero ngentot anjing, ngentot, literally ngentot. Kita rehat sejenak. Gua ini mohon maaf ya, ini buat teruntuk adik-adikku ya yang masih kecil, yang di bawah umur ya, jangan ditiru ya. Ini kata-kata bukan untuk kalian pakai untuk jadi banter-banteran teman kalian di sekolah. Enggak, gue seumur hidup jujur nggak pernah ngeluarin kata-kata ini ke teman gue atau di publik di ruang umum, gue nggak pernah ya. Cuman ini memang untuk mendeskripsikan kegoblokan, ketololan dari film ini yang memang perlu gue ngomong secara literal, secara harfiah. Memang mereka ngentot, emang ada adegan yang ngentot, bener ngentot cok. Jadi gini ya, gue ceritain dari awal aja deh ya. Gua capek gue ya, sumpah nih. Gini,
Lu bayangin aja, di film ini kan ceritanya si Fiero ini lagi mau nikah sama si Glinda ya, sama si Ariana, yang dimana mereka berdua ini ada di sisi pemerintah gitu sekarang kan. Tapi lu tahu sendiri, Fiero sama Glinda itu sebenarnya nggak benci sama si Elphaba. Justru mereka tuh sahabatan dari dulu gitu. Mereka tuh terpaksa aja harus kontra sama si Elphaba karena Elphaba maksa dengan idealismenya dia gitu, dengan ideologinya dia. Apalagi si Fiero, Pak. Ya Fiero dari dulu juga lu tau lah, dia punya rasa sama Elphaba. Gua gak ada masalah sebenarnya. Mau si Elphaba sama Fiero itu dijadikan pasangan romansa seperti itu, memang di novel juga kayak begitu, nggak masalah, bagus-bagus aja. Tapi yang jadi masalah adalah nih, kalau di novel ya bos ya, itu kan dikasih tahu latar belakang Fiero gitu. Yang tadi gue bilang dia dari Winky Country, yang memang di sana konteksnya adalah anti pemerintah, sehingga dia punya kesamaan ideologi sama si Elphaba yang sama-sama kontranya si Wizard, kontranya pemerintahan pusat. Itu yang harus jadi latar belakang percintaan mereka. Iya kan? Itu dong, harusnya begitu dong. Ngaku lu sekarang. Gue ngomong kayak gini baru lu paham kan kenapa si Fiero tiba-tiba bisa jadi suka sama Elphaba. Lu baru tahu kan? Film pertama gak jelas kan? Tiba-tiba anjing apa nih, kenapa dia jadi malah suka sama yang ijo-ijo. Lu fetishnya ijo-ijo ya, foto sama kuluk anjing. Ya mungkin lu bakal mikir gitu. Nah ketika gue jelasin konteksnya lu baru paham. Karena itu di novel ada, di filmnya gak jelas anjing. Ya at least mungkin lu cuma bisa menerka-nerka kalau si Fiero ini bisa suka sama Elphaba karena kebaikan hati gitu. Ala-ala lu tau gak sih kayak Prince Charming sama gadis, lu tau lah ya, ala film-film princess Disney zaman dulu gitu, yang dimana oh dia punya kebaikan hati meskipun dia gak secantik siapa, tapi ya si pangeran tetap milih kebaikan hati. Ya TV klasik lah ceritanya, kayak lu pasti mikirnya kayak begitu. Apa enggak anjing, enggak sesederhana kayak begitu. Tapi ya udahlah ya, gue masih memaafkan ya, masih nggak apa-apa deh, aman. Gue masih belum terlalu terganggu sama percintaan antara Elphaba sama Fiero di film pertama, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah bos ya, kalau lu bikin cerita Fiero yang udah lama bertahun-tahun nggak ketemu sama Elphaba, terus sekalinya ketemu mereka langsung ngentot ya. What the fuck bro? What the hell? Kayak literally Fiero yang awal di tim pemerintah tiba-tiba berbalik seketika melawan pemerintah, bahkan melawan pemimpinnya sendiri si Wizard. Itu gue masih paham. Gue tahu, oke, make sense karena di film pertama emang ada rasa antara si Fiero sama Elphaba gitu. Bahkan di awal film Wicked for Good ini juga ada dialog yang dimana dia sebenarnya nggak setuju sama pemerintah. Nggak masalah di bagian situ, nggak masalah. Tapi scene berikutnya adalah nih kan, oke, gue sekarang join tim lu ya Elphaba ya, oke, sekarang kita kabur kedua ke hutan malam-malam langsung ngentot tuh, itu jadi masalah gitu. Terus udah sebelum ngentot dikasih mereka konser berdua dulu lagi anjing. Cringe parah gitu. Dan semenjak scene tersebut, entah kenapa ya, setiap scene berikut ini bener-bener hancur lebur. Parah, bener-bener ngelatur, fasenya berantakan, plotnya ngaco banget, penulisannya aneh banget, kayak dikejar deadline, kayak film belum jadi, kayak dipotong-potong. Bener-bener semenjak scene mereka ngentot itu, gue pengen berkata-kata kasar nonton film ini. Dari yang awalnya gue amazed, kagum sama film ini, gue pengen jadiin film favorit gue. Bener-bener gue kecewa banget sama film ini, sumpah. Lu bayangin, gini, gue runutin, gue coba perjelas ya. Alur ceritanya kayak gimana ya? Alur cerita ngelantur yang gue bilang ini. Kenapa gue bilang ngelantur? Oke, ini gue kasih tau nih. Ceritanya begini, ya. Awalnya nih, permasalahan film ini benar-benar terjadi setelah si Ijo sama si Fiero ini ngentot nih berdua nih, ya kan? Itu oke lah, ya udah. Tapi setelah ini, masalahnya setelah sini nih, itu si Dorothy itu berasa naik kora-kora gitu karena rumahnya kan kebawa angin puting beliung kan, gitu kan cerita kan. Nah, di sisi yang lain lagi, itu si adeknya si Ijo itu yang ngelihat kaleng pun masih sange, gue juga nggak ngerti kenapa sampai kalengnya pergi pun dia masih kejar-kejar tuh kaleng gitu. Dan saking sangenya dia sampai nggak sadar kalau ada rumah di atas dia, dan dia ketiban rumah, dia kegencet rumah gitu kan. Dan lu bayangin semua kejadian membagongkan sangat-sangat super duper ngelantur ini itu bisa terjadi kenapa? Karena Madam Morrible tari jaipong, Pak. Jadi ternyata
yang menyebabkan angin puting beliung yang membuat adeknya si Ijo itu ketiban rumah itu gara-gara si Madame Morrible ini, si Michelle Yeoh ini tari jaipong di atas istana deh. Jadi dia memang Madame Morrible ini diceritakan dia punya kemampuan sihir itu pengendali cuaca gitu. Nah, cuman gue nggak tahu kalau dia mengendalikan cuaca tuh dengan tari jaipong, gue baru tahu di film ini gitu kan. Dan belum sampai di situ, lu bayangin ya, masih ngelantur, nggak sampai di situ bos, masih ngelantur di film ya. Lu bayangin, itu kan kejadian tragis ya, gelap, sedih, bro. Lu lagi asik-asik ngentot, adek lu ketiban rumah, gila siapa yang nggak sedih anjing? Udah lumpuh, ketiban rumah pula gitu, buset sedih banget sih kalau gue sih, wah hancur hati gue tuh. Kalau gue jadi si Ijo tuh, si Elphaba gitu. Tapi masalahnya ini film nggak ngasih momen beberapa menit untuk bikin kita meresapi, untuk mengerti perasaan Elphaba. Enggak. Padahal setupnya harusnya ini orang tuh sayang sama adeknya. Kalau kayak yang di film ini, gue nggak ngerasa kayak si Elphaba sayang sama adeknya gitu. Kayak cuman sedih formalitas, kayak cuman dipaksa nangis lu sama saudara gitu, disuruh nangis tuh si Cynthia Erivo. Udah, ini nggak ada bener-bener dari hati dia, bener-bener dia sedih tuh enggak. Terus abis kejadian sedih tragis gelap itu langsung dipatahin lagi anjing sama saudara, dipatahin jadi momen tolol gitu, mau jadi scene sitcom, lu ngerti sih? Ariana Grande muter-muter tongkat malah wusu anjing si Glinda gitu. Terus dia niru ketawanya si Elphaba gitu, kayak lucu sih, mesti kayak keren sih. Ariana Grande bagus sih di situ, lucunya sih dapet. Tapi apakah iya scene itu harusnya lucu? Maksud gua sebelumnya ini nggak nyampe 2 menit setahu gue deh. Nggak nyampe 2 menit setelah kejadian tragis lu udah bikin scene komedi tolol kayak begitu, ngerti gak sih? Dan parahnya lagi, abis scene komedi tolol dipatahin lagi sama ya. Udah dari sedih, komedi gak jelas, dipatahin lagi dengan scene pengkhianatan, tangisan gitu. Kayak tiba-tiba entah dari mana si Piero tadi yang pakai P tadi itu kan tiba-tiba muncul, gua nggak tahu entah dari mana dia muncul pengen nyelamatin si Elphaba, jadinya dia yang ditangkap gitu kan. Terus tiba-tiba mati, literally mati, nggak jelas lagi, mati juga nggak jelas anjing. What the hell is even that? Masalahnya Tuh konteks berantemnya antara Glinda sama Elphaba tuh bener-bener gara-gara cowok cinta segitiga gitu. Kayak ini lu Wicked atau Twilight bangsat. Kayak Twilight kalau kayak begini gitu, kayak receh. Ya berantemnya tuh receh gitu. Awalnya politik dark gelap harusnya kayak gitu. Dia receh cuma gara-gara cowok. Elah. Ya gue ngerti sih sebenarnya sih, karena memang pasarnya ini untuk orang yang awam, yang pengennya lebih ringan gitu, untuk mungkin buat anak kecil juga bisa nonton, buat para cewek nonton jadi lebih fun aja gitu. Film popcorn sebenarnya Wicked ini gitu, mungkin supaya bisa lebih diterima banyak orang, dibikin lebih ringan gitu, baik yang diganti, baik yang di-cut, tapi jadinya tolol gitu loh, mesti nggak nyambung filmnya. Kenapa si Piero begini, kenapa si Glinda begini, kenapa si Wizard begini, bahkan si Cowardly Lion, ya pasti lu masih bingung loh. Nih Cowardly Lion apa sih gitu? Lu diselamatin pas masih kecil sama si Elphaba, kenapa lu malah berbalik melawan si Elphaba, malah jadi benci Elphaba? Lu masih nggak paham karena nggak jelas gitu. Padahal kan ya sesuai nama aja, cowardly. Emang dia pengecut, singa pengecut. Ketika dunia Land of Oz ini tidak menerima Elphaba dikucilkan, dia hanya sendiri, ya Cowardly Lion sebagai karakter pengecut ya akan memilih tim yang lebih besar, tim yang lebih kuat, tim wizard, tim pemerintah, yang dimana dia bisa lebih dilindungin di situ. Padahal yang ditawarkan oleh si Elphaba itu kan kebebasan, freedom. Dia bebasin si Cowardly Lion dari kandang supaya dia bisa bebas. Niatnya baik. Tapi Cowardly Lion gak mau, dia maunya di kandang aja, karena di kandang dia bisa ngerasa aman, dikasih makan dan sebagainya. Sedangkan ketika dia keluar, dia bebas, dia gak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Dia benar-benar gak tahu caranya hidup di dunia. Makanya dia pengecut anjing. Sebenarnya itu intinya kan Cowardly Lion, tapi nggak dijelasin. Saya kayak scene apa, kayak tambahin kayak apa gitu, nggak jelas anjing. Atau misalnya si Dorothy ini juga plot yang gue yakin akan ada banyak yang heho gitu, nggak ngerti gitu. Lah ini Dorothy baru tiba-tiba muncul di dunia Land of Oz, tiba-tiba dimanfaatkan sama si Madame Morrible untuk mengalahkan Wicked Witch of the West. Lu pasti mikir kayak, nih apa maksudnya anjing? Ini kan anak biasa gak punya kekuatan, kenapa malah dia yang disuruh untuk melawan si Elphaba gitu kan, yang punya kekuatan sihir gitu. Ya karena tidak ada pendalaman karakter di filmnya.
gitu. Tiba-tiba pokoknya udah scene, kita harus manfaatkan mereka. Kayak apa konteksnya apa gitu loh. Padahal kalau lu baca novelnya harusnya jelas ya, Dorothy itu benar-benar representasi dari manusia polos yang tidak tahu apa-apa tapi terjerumus dalam situasi politik itu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang nggak tahu apa-apa, pokoknya kita cuma pengen hidup di sini, tapi kita bisa terjerumus di dalam situasi politik yang ribet, yang ruwet di sini, pertarungan antara dua kubu. Ya ini kan apa yang ditujukan gitu. Ini alegori politiknya gitu, yang dimana si Dorothy dijadikan pion politik sama si Wizard gitu untuk mengalahkan Elphaba karena dia tahu Elphaba itu bukan orang jahat. Dia tahu Elphaba tuh baik, dia nggak mungkin nyakitin Dorothy. Makanya justru dia nggak mau ngirimin orang yang kuat, dia ngirimin anak polos yang nggak bisa apa-apa, yaitu Dorothy gitu. Makanya ada scene kan ketika si Elphaba itu marah-marah sama Dorothy, woi lu lepas gak sepatunya dedek gua? Karena si Dorothy pakai sepatu dedeknya gitu kan, dikasih sama si Glinda gitu. Terus dia maksa-maksa buat lepasin. Kenapa dia nggak lepasin sendiri? Karena dia baik. Elphaba tuh nggak mau nyerang siapa-siapa, dia nggak mau nyakitin siapa-siapa gitu. Makanya juga baiknya marah-marah gitu. Kenapa muka Dorothy nggak dimunculin? Aneh, masa Wicket nggak munculin muka Dorothy? Karena Dorothy tuh literally cuma pion politik. Ini intinya, ini cuma anak yang tiba-tiba aja. Makanya dia nggak penting. Cerita itu maksudnya dia nggak punya peran penting di cerita ini, tapi kebetulan dia ada, dimanfaatkanlah sama si kubunya Wizard gitu, dimanfaatkan buat lawan Elphaba. Udah cuma sekedar itu. Bahkan yang dari kemarin bikin gua ngakak tuh, gua dari kemarin scroll IG itu lihat banyak banget yang bikin meme si Dorothy tuh point of view-nya gimana pas dia lagi di gudang, tapi si Elphaba sama si Glinda malah konser anjing, di atas malah konser anjing. Tapi dia sendirian di gudang tuh, kita kan dikasih lihat kan ya, karena emang ini bukan cerita tentang Dorothy gitu, jadi dia nggak penting. Dia mau dia nangis di bawah kayak dia kesel kayak ngelihat nih orang ngapain konser di atas anjing gitu kan, kita nggak tahu juga karena emang nggak penting. Dan satu lagi yang paling bikin gue kecewa sama film ini, ending bro. Separah-parahnya film ini, sengentot-ngentotnya film ini gitu kan ya. Bukannya gue ngatain, emang beneran ngentot kan tadi ceritanya. Maksud gue, separah-parahnya film ini, at least di ending tuh gue masih meneteskan air mata, jujur ya. Ketika mereka tuh dibikin split screen antara Glinda sama si Elphaba pakai pintu gitu, kayak persahabatan yang harus terputus karena si Elphaba baru memahami. Yang ya lagi-lagi sebenarnya inti cerita dari Wicket ini kan Elphaba belajar kalau misalnya ideologi dia nggak bener gitu. Makanya dia ada dialog terakhir, dia ngomong ya butuh seseorang yang wicked, butuh seseorang yang jahat untuk menjustifikasi orang kalau dirinya baik. Nah itu sumpah itu dialog yang bikin gue nangis, mati kayak deep banget gitu. Akhirnya dia memahami gitu, ya udah emang gue ditakdirkan untuk jadi villain di sini, jadi penjahat supaya rakyat jadi lebih tentram gitu kan. Tapi masalahnya adegan yang udah mengharukan itu ya percuma anjing, percuma. Kenapa kan hidup lagi sih bangsat, dalam artian ini orang pura-pura mati doang gitu ya, kayak terus buat apa lu bikin pengorbanan seperti itu di akhir tuh? Nggak, menurut gue jadi nggak kehilangan makna emosinya. Dan yang paling fatal tuh tone film itu dirubah jadi happy yang sebenarnya harusnya nggak happy gitu. Meskipun Glinda yang akhirnya memimpin, si Wizardnya juga pergi gitu, tapi harusnya tetap nggak happy karena ya udah hewan-hewan yang masih tertindas gitu kan. Elphaba beneran mati, tapi di sini dipaksa kayak semuanya harus serba bahagia gitu. Tiba-tiba di ending ada Scarecrow, nggak jelas si Vera jadi Scarecrow. Terus habis itu si Wizard juga dimasukin, dipaksa tambahin plot twist yang si Wizard, wah saya bersalah selama ini karena ternyata Elphaba itu anak saya gitu. Kayak sinetron, ngerti gak sih? Lu kan cuman dari cairan hijau tuh harusnya shot itu ya, shot di zoom gitu, set tanpa dialog, kita udah paham harus sebagai penonton, anjing si Wizard tuh ternyata jangan-jangan bapaknya si Elphaba nih gitu loh kan. Cuman lewat shot aja, nggak perlu dialog cringe kayak aduh aku melakukan kesalahan besar gitu kan, ternyata saya berbuat jahat gitu, kayak aduh apa banget gitu. Dan dari segi teknis gue sebenarnya nggak mau ngomongin banyak, cuman ya lagi-lagi downgrade, semua downgrade dari film pertama. At least film pertama tuh musikalnya bagus banget, semua ikonik. Gue masih ingat judul-judulnya, popular, you gotta be popular. Itu kayak gue di kepala gue nggak bisa lo copot gitu loh. Defying Gravity. Pokoknya musik-musik itu benar-benar ikonik gitu, The Wizard and I gitu. Masih terngiang, ini apa? Gue lupa semua. Actingnya juga pada downgrade. Michelle Yeoh jadi cringe banget. Finally a day that's totally wicked witch free. Sejak kapan Michelle Yeoh
pemenang Oscar loh. Kayak begini actingnya apa coba? Tari jaipong anjing. Udahlah, gue capek ya. Pokoknya file score untuk film Wicked for Good ini gue kasih 6,5 aja dah ya. Kurang gitu kan. Ya gue ngerasa ini emang gak sesampah itu sebenarnya. Ya jelas ini masih film yang niat gitu. Secara production set masih luar biasa. Kostum-kostumnya ya masih indah di mata lah. Secara visual masih eye pleasing. Tapi itulah, editingnya gak jelas, berantakan gitu. Musiknya juga downgrade, actingnya downgrade. Plot ceritanya gak jelas gitu. Esensi narasi apa, emosi juga nggak tersampaikan dengan baik. Ketika ada yang mati juga kayak percuma gitu. Kayak gue nggak peduli ada yang jadi kaleng, jadi jerami, ya lu mau jadi apa ya, suka-suka lu, karepmu lah gitu.